Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi amin. Penulis risalah ini mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ayatu 183 sampai 184. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita membahas tentang ayat yang ke-183 sampai 184 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 183, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu. Maka penulis risalah ini mengatakan, yaqulullahu jalla dzikruhu. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-183 ini berfirman, mukhatiban lil mu'minin, berkata terhadap orang-orang yang beriman, fi hadhil ayah wa amiran lahum bisyam, dan juga Allah Subhanahu wa taala berbicara terhadap orang-orang mukmin sembari memberikan perintah untuk mereka untuk berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu beriman. Wa harfun nida'i ya ayyuha liyatanabbaha bihi as-sami'u lima ba'dahu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam bahasa Arab ada istilahnya harfun nida. Harfun nida itu huruf panggilan. Kalau kita terjemahkan, biasanya kita terjemahkan wahai. Apa fungsinya harfun nida? Ini supaya orang yang mendengar perhatian terhadap apa yang akan diucapkan pada kalimat setelahnya. Wa huwa ruknun min arkanil Islam. Dan puasa ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. La yanbaghi li muslimin wa mu'minin an yataghaffala anhu. Tidak selayaknya bagi seorang muslim dan mukmin untuk berpaling atau untuk tidak memperhatikan seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan harfun nida yang berfungsi untuk memberikan atau mencari, mengambil perhatian orang yang diajak bicara, dan pembicaraan setelahnya adalah mengenai berpuasa, maka hendaknya orang beriman bersegera untuk mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa amanu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Laisa kullu mu'minin, tidak seluruh orang beriman di sini. Kemudian apa? Bal mu'minun balighun aqilun khalin min mawani'is siyami kal haidhi wan nifasi wal junun. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa. Maka yang memiliki atau yang menanggung kewajiban puasa bukan mukmin secara mutlak. Tapi yang pertama mukmin, dia syarat yang pertama dia mukmin. Kemudian di samping dia orang yang beriman, dia juga sudah balik. Karena orang balik, karena anak yang masih belum balik, dia tidak ada taklif, tidak ada pembebanan syariat terhadap anak tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya aqil, dia juga harus berakal. Dia juga harus berakal. Khalin, dan dia harus terbebas min mawani asyam, dari penghalang-penghalang puasa. Apa contohnya penghalang puasa? Kal haidhi wan nifas, seperti haid dan nifas. Karena ketika orang haid dan nifas,
maka dia terhalangi untuk berpuasa. Bahkan kalau dia berpuasa, itu haram baginya dan tidak mendapatkan pahala. Ya. Wal jununi, dan juga kegilaan. Karena kegilaan juga termasuk dari penghalang puasa. Orang yang gila tidak bisa berpuasa. Apa dalilnya? Li hadithi Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalamu an thalathah, 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anis sabi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Dalam hadis disebutkan diangkat pena, maksudnya adalah taklif atau pembebanan syariat itu tidak diberlakukan kepada 3 golongan dari manusia. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidh, dari orang yang tidur, ya, dari orang yang tidur hingga dia bangun. Maka kalau bangun berarti ya kembali kewajiban syariatnya. Tapi kalau selama dia tidur tidak ada kewajiban syariat. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan yang kedua anak-anak hingga dia berihtilam, maksudnya di sini adalah balik, sampai dia balik. Ya. Maka kalau dia belum balik tidak ada kewajiban untuk siam, untuk berpuasa. Tapi ada kewajiban bagi walinya kalau sudah mencapai umur 7 atau 10 tahun untuk mengajari anak tersebut. Sebagaimana salat. Wa anil majnun hatta ya'qil, dan dari orang gila sampai dia berakal. Jadi kalau selama dia gila tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Wa amma as-sabiyyul ladzi lam yablugh, adapun anak kecil yang belum balik, sebagaimana sudah kita sebutkan, dia tidak ada kewajiban syariat atasnya kalau dia belum balik. Akan tetapi fayu'maru bihi, dia tetap diperintah untuk berpuasa. Jadi bukan berarti dia tidak ada kewajiban syariat itu dibiarkan saja main-main, enggak. Tapi walinya memiliki tanggung jawab untuk mengajari. Fayu'maru bihi ala sabilit ta'dib, maka anak itu diperintah juga untuk berpuasa, ya, sebagai pendidikan dan juga latihan. Ya. Sebagaimana ini juga berlaku dalam sholat. Idza balagha 7 sinin, kalau anak itu sudah sampai umur 7, ya. Kalau sudah sampai umur 7, maka wajib bagi walinya untuk mengajari anaknya, mulai mengajari berpuasa, ya, dilatih untuk berpuasa. Wa yudrabu alaihi, dan dia dipukul anak kecil tadi idza balagha 10 sinin, jika sudah sampai 10 tahun. Seperti sholat, sama seperti sholat, ya, karena para ulama, para fuqaha wa syafi'iyah, mereka mengkiaskan hal ini sebagaimana dalam hadis tentang sholat, ya. Muru auladakum lis-salati li 7 wadribuhum 'alaiha li 10, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7, dan umur 10 kalau nggak mau sholat boleh untuk dipukul, tapi dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak melukai. Kiasan ala shalah, dikiaskan kepada salat. Dan dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, fa'ani Rubayyi' binti Muawwidh qalat, dari Rubayyi' binti Muawwidh, beliau mengatakan, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu waktu beliau pernah memberikan makanan, atau bukan memberikan makanan, suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan seseorang kepada penduduk Ansor, ghadata Asyura, yaitu di pagi hari pada hari Asyura, hari 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram Rasulullah pernah mengirim utusan yang datang kepada penduduk Ansor. Kemudian disuruh menyampaikan apa isi
perintah Nabi SAW. Isinya, man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumihi. Barang siapa yang pagi ini sudah mengkonsumsi atau sudah melakukan pembatal puasa, ya baik dia sudah makan, minum atau yang lainnya, maka hendaknya dia sempurnakan di sisa harinya. Wa man asbaha shaiman falyasum. Dan barang siapa yang belum makan apa-apa, dalam artian sudah berniat puasa, maka silakan dia berpuasa. Fakunna nasumuhu. Maka kami pun berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Ini sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Ya, dulu ada kewajiban puasa Asyura 10 Muharram. Kemudian setelah ada syariat kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah hukumnya. Fakunna nasumuhu ba'du. Maka kami pun berpuasa tanggal 10 Asyura setelah itu. Wa nusawwimu sibyanana. Dan kami pun mengajari anak-anak kami untuk berpuasa. Nusawwim yaj'alahu shaiman. Jadi membuat anaknya berpuasa. Wa naj'alu lahum al-lu'bata minal ihni. Dan kami membuatkan untuk anak-anak kami mainan dari kapas gitu ya, dari kapas atau yang sejenisnya ya. Jadi supaya anak tadi sibuk dengan mainannya, lupa dengan makan. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami. Dan kalau ada yang nangis karena lapar, a'tainahu dzalika, kami beri mainannya. Jadi kalau bahasa Jawa itu disilempekno itu dialihkan perhatiannya dari makan ke mainannya. Hatta yakuna 'indal iftar. Hal tersebut berlaku sampai buka puasa. Jadi anaknya diarahkan supaya berpuasa terus. Wa dzakara al-Bukhari mu'allaqan, dan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan secara mu'allaq. Mu'allaq itu tanpa ada sanad yang muttasil yang bersambung. Imam Bukhari mengatakan qala Umar, berkata sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, linashwanin fi Ramadan, kepada orang-orang yang yang mabuk pada bulan Ramadan. Wailaka wasibyanana siyamun. Jadi Umar ini ketika bulan Ramadan melihat ada orang yang minum khamr. Niswan itu sakron. Niswan itu orang yang mabuk. Maka Umar marah. Gimana kalian itu bisa mabuk-mabukan? Sedangkan anak kecil itu saja puasa siang ini. Kok sekalian bisa mabuk-mabukan? Maka Umar mengatakan seperti itu. Ya. Fadarabahu, kemudian Umar menghukum orang-orang tadi dengan memukulnya. Nah, ini hukuman bagi peminum khamr, yaitu dipukul punggungnya sebanyak 40 kali. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu isyaratun ala anna siyama la yasihu illa min muslim. Ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berpuasa, ibadah puasa tidak sah kecuali dari orang muslim. Karena orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu juga masuk di dalam maknanya adalah orang yang Islam juga. Ya. Wasairul ibadat, dan juga wasairul ibadat, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tidak sah ibadah itu kecuali kalau dia orang muslim. Jadi orang kafir tidak sah meskipun dia berpuasa. Ya. Tidak sah dalam artian ya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya puasanya cukup untuk kesehatan saja. Kalau pahala ya dia harus masuk Islam dulu. Wa yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan hal tersebut haditsu Ibnu Abbasin. Hadis Ibnu Abbas an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku. Qala, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz,
engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka yang pertama kali diperintahkan Rasulullah, maka serulah mereka, ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Maka syahadat ini sebagai pembuka supaya ibadah-ibadah yang akan dilakukan orang tersebut menjadi sah. Ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum. Kalau mereka taat, mau syahadat, baru kasih tahu mereka annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin, bahwasanya Allah sudah mewajibkan atas mereka 5 salat atau 5 waktu salat yang wajib atas mereka. Fi kulli yaumin wa lailah, di setiap siang dan malam, maksudnya dalam satu hari. Fa innahum ata'u lidzalika fa'alimhum. Kalau mereka sudah patuh, sudah mau salat 5 waktu, fa'alimhum, maka beritahu mereka annallaha aftarada alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan pada orang fakir miskin di antara mereka. Fa innahum ata'u lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka sudah patuh padamu lidzalika, untuk semua tadi, syahadat, salat, zakat, wa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati dari harta-harta yang mereka sukai, yang mereka cintai. Ya. Makanya jangan ambil harta yang mereka sukai. Ya. Selama kewajiban zakatnya sudah diberikan, itu cukup. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah dari doanya orang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada antara orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang dari dikabulkannya doa tersebut. Maka ini adalah dalil bahwasanya puasa ini kewajiban bagi orang muslim. Itu merupakan isyarat dari Allah ketika berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bukan ya ayyuhan nas. Kalau an-nas seluruh manusia, tapi ini amanu. Wa dzakaral imana fil ayati yashmalul islama aidan, wa dzikiral imanu fil ayati yashmulul islamu aidan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan iman di dalam ayat tersebut, maka juga mencakup Islam. Id annahuma syai'un wahidun, karena iman dan Islam ini sesuatu yang satu paket. Ya, sesuatu yang satu paket. Ini hukum asalnya. Ya. Kalau misalkan disebutkan secara terpisah, ya. Illa in dzukirat tafriqu fal imanu ma yatarassakhu fil qalbi wal islamu ma yabdu zahiran. Kecuali kalau misalkan disebutkan pembeda. Jadi hukum asalnya ketika orang ngomong iman, dia juga masuk Islam. Kalau orang ngomong Islam, masuk juga iman. Kecuali disebutkan perincian. Iman maksudnya yang seperti ini, Islam yang seperti ini, baru itu dibedakan. Makanya illa in dzukirat tafriq, ya. Kecuali kalau disebutkan pembeda. Fal iman, maka iman kalau disebutkan pembeda, ya. Ma yatarassakhu fil qalbi. Iman merupakan hal yang menancap di dalam hati. Wal islamu ma yabdu zahiran. Sedangkan Islam adalah yang tampak secara zahir, yang tampak. Jadi iman itu masalah hati, kalau Islam masalah ibadah yang zahir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dan orang-orang Arab itu mereka mengatakan, ya, amanna, kami telah beriman. Kul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian itu belum beriman, tapi kalian sudah berislam. Ini kalau sudah disebutkan secara tafsil, secara terperinci, dibedakan, maka ada perbedaan antara iman dan Islam. Tapi secara hukum asal, Islam dan iman adalah sesuatu yang satu.
Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Apa maksudnya? Ai furida alaikum, ai farada alaikum as-siyama. Maksudnya Allah telah memfardukan atas kalian berpuasa. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. La ghairihi, bukan di bulan yang lain. Maka puasa yang wajib, puasa yang fardu, dia hanya puasa Ramadan. Tidak ada puasa yang lainnya, yang wajib. Yang lainnya adalah sunnah. Li hadits Ibnu Umar, dalilnya adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang kedua, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Dan yang ketiga, memberikan zakat. Wal haji, yang keempat haji. Wa shaumi Ramadan. Dan yang terakhir adalah berpuasa Ramadan. Maka puasa selain Ramadan tidak ada yang wajib. Puasa yang selain Ramadan tidak ada yang wajib. Wali hadithi Talhah, dan juga hadis Talhah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yaqul, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah, telah datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli Najdin, dari orang atau dari penduduk Najd. Ta'athara ra'su yasma'u dawi sautihi wala yufqahu ma yaqul. Ya. Yang rambutnya ini berdebu, ya, kotor, acak-acakan, dan terdengar dia ngomong seperti bergumam, ya, jadi omongannya enggak jelas, la yufqahu ma yaqul. Jadi omongannya tidak difahami. Hatta dana, hingga orang tadi mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata orang tadi sedang bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Yang wajib adalah 5 waktu salat sehari semalam. Faqala, kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuhu? Hal alayya ghairuhu? Hal alayya ghairuha? Apakah ada yang wajib lainnya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ila anta tawwa'a, tidak kecuali kalau kamu mau melakukan sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyam Ramadan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan berpuasa Ramadan. Maka laki-laki tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuhu? Apakah ada yang selainnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, la ila anta tawwa'a, tidak kecuali kalau kamu mau beribadah sunnah. Maka dari 2 hadis ini kita mengetahui bahwasanya puasa semuanya secara hukum asal tidak ada yang wajib kecuali puasa Ramadan. Kecuali puasa Ramadan. Kecuali kalau puasa tadi, ya, puasa tadi adalah puasa yang dia menjadi wajib bukan karena puasanya, tapi karena sebab eksternal. Misalkan puasa sunnah dinadarkan, maka puasa sunnahnya jadi wajib bukan karena puasanya, tapi karena faktor eksternal, yaitu karena dia bernadar. Ya. Maka karena Allah SWT berfirman, wa'ufu bin nadri, ya, dan tepatilah janji-janji dan nadar-nadar. Maka yang menjadi wajib, yang mewajibkan puasa tadi bukan puasanya, tapi nadarnya yang menjadikan wajib. Baik. Kemudian di sini disebutkan wasyamu lughatan mutlaqul imsak. Dan berpuasa atau asyam, puasa secara bahasa itu artinya adalah mutlaqul imsak, menahan secara mutlak, menahan apapun dikatakan siam. Wa syar'an, dan secara syariat, ya, artinya puasa adalah huwa al-imsaku 'anil muftirati, yaitu menahan diri 'anil muftirat, dari pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbitnya fajar shadiq ila ghurubi syamsi, hingga tenggelamnya matahari.
ma'an niyati disertai dengan niat. Wa min a'zamil muftirat al-uklu, dan termasuk yang paling besar dari pembatal puasa atau yang paling inti dari pembatal puasa adalah al-uklu, at-ta'am. Kalau al-aklu itu masdarnya, kalau al-uklu itu adalah mayukal. Jadi apa yang dimakan itu namanya al-aklu. Kalau masdarnya al-aklu, kalau yang dimakan itu al-uklu dalam bahasa Arab. Al-uklu maknanya adalah ta'am, makanan. Wasyurbu, dan minuman, wal jima, dan jima. Tiga ini merupakan yang paling besar atau yang paling inti dari pembatal puasa. Ada pembatal yang lainnya, ya, tapi yang termasuk yang paling inti adalah tiga ini, ya. Karena tiga ini disebutkan di dalam ayat, ya, wa kulu washrabu, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ya. Fal'ana bashiruhunna, bashiruhunna jami'uhunna. Jadi tiga ini merupakan inti karena disebutkan di dalam ayat. Adapun yang lainnya seperti muntah dan sebagainya itu disebutkan dalam hadis. Jadi tiga ini adalah pembatal puasa yang inti. Yadullu ala dzalika, yang menunjukkan hal tersebut hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu amali ibni Adam yudha'aful, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalnya anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin, hingga dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, illa shaum, kecuali berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka dia itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam artian tidak terbatas. Balasan ganjaran puasa itu tidak terbatas. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu, karena dia sudah meninggalkan syahwatnya. Syahwatnya berarti jima. Wa ta'amahu, dan juga makannya. Makan di sini juga masuk minum. Ya. Makan juga masuk minum. Karena minum itu juga dalam bahasa Arab disebut tu'am. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ya, tentang kisahnya dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang tidak makan maksudnya di situ minum air. Itu kisahnya Talut ketika perang musuh Jalut, kemudian pasukannya dilarang minum. Ya. Dilarang minum kecuali urfatan biyadi, satu tangkupan tangan gini. Ya. Kemudian Jalut mengatakan, barang siapa yang tidak lebih dari itu, maka dia termasuk pasukanku. Kalau dia minum lebih dari itu, dan Jalut menggunakan kata yat'am, ta'am, padahal itu air. Gitu. Maka di sini masuk juga makan dan minum. Wa fi riwayatin wa syarabi, dan dalam riwayat lain menegaskan ditambahi syarabihi, dan minumnya. Min ajli, karenaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi, ini merupakan dalil, ya, alasan, ya, kenapa kok tiga tadi menjadi pembatal inti. Yang pertama karena di dalam ayat disebutkan, dan yang kedua karena di dalam hadis qudsi juga disebutkan secara spesifik tiga pembatal yang utama tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini adalah lafaz dalam Imam Muslim. Kemudian wa ulhiqa bil ukli wa syurbi kullu ainin yadkhulul jawfa minal manfadhil maftuhi. Para fuqaha menyampaikan dimasukkan dalam hukum makan dan minum, makanan dan minuman adalah setiap ain, setiap sesuatu yang terlihat, yadkhulul jauf, yang masuk ke dalam lubang tubuh, minal manfadhil maftuh, dari lubang tubuh yang terbuka. Wahwa, apa saja lubang tubuh yang terbuka? Al-fam, mulut, wal anf, hidung, wal udhun, telinga, wal kubul, wad dubur. Kubul, kemaluan, dan juga dubur,
dan juga dubur. Ya. Jadi 5 ini masuk dalam al-manfadh al-maftuh atau yang diartikan sebagai lubang tubuh yang terbuka. Maka setiap ain, setiap sesuatu yang terlihat lahul jurm, memiliki memiliki bentuk yang terlihat, ketika dia masuk ke salah satu dari 5 lubang tadi, maka itu juga membatalkan puasa. Meskipun itu bukan makanan. Ya, meskipun bukan makanan. Misalkan masuk air lewat hidung. Air kalau masuk lewat hidung, bukan kita katakan dia sedang minum air. Tapi ketika masuk lewat hidung, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Li hadithi Laqit ibni Subrah. Sebagaimana dalam hadis Laqit bin Subrah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stansyaqta fa'ablighil wudu'a." Jika kamu beristinsyak itu kalau wudu menghirup air ke dalam hidung, maka lebihkanlah, maka perbanyaklah. Ya. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau sedang puasa. Dalam artian kalau sedang puasa jangan berlebihan dalam istinsyak. Kenapa? Kalau nanti masuk airnya itu bisa membatalkan wudu. Maka istinsyak yang berlebihan dalam puasa itu dia dilarang. Ini merupakan dalil. Ya. Berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', ya, haditsul Laqit sahihun rawahu Abu Daud, Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Fa fil hadithi isyaratun, maka dalam hadis ini ada isyarat, ya. Ya. Anna man ibtala'a ma'al istinsyak, barang siapa yang menelan air istinsyak meskipun lewat hidung, wa huwa laisa ta'aman, dan tentu dia bukan makanan, an anfihi, melewati hidungnya, falaisa minal fam alladhi huwa madakhalul ukli wa syurbi, dan tidak lewat mulut yang mana dia pintu masuk makanan dan minuman. Amidan, secara sengaja. Kalau memasukkan air lewat hidung secara sengaja, sedangkan air ketika masuk hidung bukan makanan, bukan minuman, karena masuk lewat hidung. Kalau dia masukkan lewat hidung secara sengaja, batala shaumuhu, batal puasanya. Ya. Faqisa bil anfi sa'iru manafidil badan, maka dikiaskan, ya, hidung tadi dengan lubang-lubang terbuka lainnya di dalam tubuh manusia. Ya. Faqisa bil anfi sa'iru manafidil badanil maftuhah, seluruh lubang-lubang hidung lubang-lubang tubuh yang terbuka. Wa bima ilistinsyaqi baqil a'yanil mar'iyah, dan dikiaskan pula air istinsyak tadi kepada benda-benda lain yang bisa terlihat oleh mata. Ya, benda-benda lain yang terlihat oleh mata. Makanya pernah kita sampaikan tentang pembahasan al-muftirat, al-mu'asirah, pembatal-pembatal kontemporer. Sudah kita sampaikan secara panjang lebar tentang apa saja pembatal-pembatal puasa kontemporer. Dari situ masuk juga macam-macam. Ya, seperti obat asma, inhaler yang dihirup itu. Ya, kemudian kalau misalkan memasukkan suatu, ya, kateter untuk urin yang dimasukkan lewat kemaluan supaya air kencingnya keluar lewat situ, ya, itu juga bisa membatalkan puasa. Ya, termasuk juga selang yang dimasukkan hidung untuk membantu alat pernafasan, ya, ketika di rumah sakit itu juga membatalkan, dan lain sebagainya. Ya, selama dia benda yang terlihat mata dan juga dia masuk lewat lubang tubuh yang terbuka, ya, maka kita katakan sebagian besar dari fuqaha termasuk fuqaha Syafi'iyah mengatakan itu termasuk pembatal puasa berdasarkan hadis tadi, hadis Laqit ibni Subrah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah taala alam, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.